Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nawangsari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Pacitan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu untuk melakukan praktek coaching yang pada kesempatan ini saya didampingi oleh dua rekan saya. Yang pertama adalah Bu Indang Sumiati sebagai coach, yang kedua adalah Bu Lia Suryaning Tias sebagai coach. Sebelum pelaksanaan praktek coaching ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Indang sebagai coach. Jadi nanti Bu Indang selama proses coaching ada rubrik penilaian yang akan saya amati nggih selama proses coaching. Ada 3 tahapan nggih Bu Indang. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Indang, dari kompetensi yang coaching nanti kira-kira apa yang ingin Bu Indang kembangkan selama proses coaching dengan Bu Lia sebagai coach? Iya Bu, sebenarnya begini, untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 nggih. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua kita mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini nantinya, apa ketiganya nanti mau Bu Indang kembangkan atau mungkin ada salah satu yang menjadi prioritas nantinya selama percakapan Bu Indang? Sebenarnya ketiganya penting, namun di sini saya mencoba dulu untuk meningkatkan kompetensi saya melalui pertanyaan berbobot yang saya pilih Bu. Oh, nggih, jadi hanya satu kompetensi saja nggih, yaitu pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan. Nantinya kemudian nanti kalau misalnya dari kompetensi yang sudah dipilih tadi, apakah indikator keberhasilannya selama proses coaching nanti Bu Endang? Ya, indikator keberhasilannya dari pertanyaan berbobot itu jika rekan yang saya ajak coaching itu dia bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga dia bisa menemukan solusi terbaik yang mana solusi itu bukan muncul dari coach tapi muncul dari coach sendiri. Jadi nanti indikatornya Bu Lia sebagai coach nanti bisa menemukan solusi sendiri nggih dari permasalahan sendiri, begitu nggih Bu Endang? Nggih, betul sekali Bu. Terima kasih Bu Endang dan Bu Lia. Monggo sekarang waktunya untuk proses coaching. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bu Endang ada waktu hari ini? Alhamdulillah saya longgar ini Bu. Saya lihat sepertinya Bu Lia agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Lia ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Endang, akhir-akhir ini saya merasa pusing karena saya merasa putus asa sebagai wali kelas. Nggak tahu ini, anak-anak di wali kelas saya itu Masya Allah. Oh, Bu Lia merasa gagal ya sebagai wali kelas. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Bu Lia dapatkan? Saya mohon pencerahan panjenengan Bu Endang. Panjenengan juga sebagai guru di PAI bisa mengerti karakter murid. Saya juga mohon pencerahannya. Kebetulan saya kan wali kelas 12 BDB 1 Ibu. Dan saya itu bisa menghandle anak-anak dengan baik, itu bagaimana caranya? Ini saja kurang, tidak bisa saya mengatasinya ini. Oh ya. Kira-kira apa ya Bu Lia? Anak-anak BDB kok sampai bisa membuat Bu Lia pusing? Ngaten Bu Endang, sebagian besar anak-anak BDB itu kan sebenarnya anak baik, bisa diajak bekerja sama. Namun ada satu anak yang spesial, yang tempat duduknya di pinggir itu Bu, yang itu memang perlu penanganan khusus sebenarnya itu. Kira-kira spesial khususnya bagaimana ya Bu Lia?
Begini ya Bu Endang, dulu kira-kira semester yang lalu itu ketika saya masuk di kelas BDB untuk awal sebagai saya wali kelas itu, kita langsung membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelasnya itu diantaranya harus ada di sekolah jam 7, kemudian disiplin mengerjakan tugas, sepakat berpakaian rapi, dan itu adalah hal yang sudah diatur dalam kesepakatan kelas. Namun nggih pripun nggih Bu? Ya. Sebenarnya sangat luar biasa sekali kesepakatan kelas yang Bu Lia buat ya. Namun apakah ada permasalahan dari kesepakatan kelas tadi, Bu? Kesepakatannya itu tidak bermasalah Bu, jadi di antara 31 anak itu bisa memenuhi kesepakatan kelas. Namun satu anak yang saya ngendikankan tadi, yang saya maturkan jenengan tadi, bahwa satu anak istimewa yang sukanya di pojok niku lho Bu, itu mesti tidak mematuhi kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, ngaten. Oh, begitu. Nah, sesuai yang diamati Bu Lia, apa yang dilakukan anak itu ketika dia tidak menyepakati kesepakatan kelas atau melanggar kesepakatan kelas? Begini Bu Endang, dia itu sering datangnya terlambat. Kemudian kemarin saya dikomplain beberapa guru, ada guru bahasa Inggris komplain bahasa Indonesia bahwa tidak pernah mengumpulkan tugas. Kemudian jenengan presani piyambak wis ndak pernah fresh, ndak tahu mandi apa tidak, itu saya pusing ini sampean. Kemudian atribut juga tidak lengkap. Lah terus saya harus bagaimana ini Bu Endang? Oh, begitu ya. Nggih. Sejauh ini Bu Lia sudah melakukan apa saja untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal Bu, di antaranya saya kemarin sudah memanggil anak tersebut menanyakan kenapa tidak mematuhi kesepakatan kelas. Kemudian saya mencoba komunikasi dengan anak tersebut, kira-kira kenapa ya kok tidak memenuhi kesepakatan? Apa sih susah ya, wong iki disepakati bareng gak gelem melaksanakan. Makanya itu Bu. Ya Allah. Oh, iya. Selanjutnya, apakah Bu Lia sudah merasa menemukan gambaran permasalahan dari anak tersebut dan solusi untuk mengatasinya? Kemarin itu di pertemuan pertama itu masih duyem Bu, ndak tahu karena anaknya mungkin juga introvert juga nggih. Terus dia sangat sulit untuk membuka diri, ditanya nggih, diem kula rada streng nggih, meneng, kula los nggih menang. Terus akhirnya pada pertemuan berikutnya belum mau berterus terang, masih menunduk ngaten. Saya juga belum menemukan kenapa ya dia seperti itu ngaten. Oh, begitu. Bu Lia belum menemukan ya? Nggih. Karena anaknya introvert. Nggih. Itu kan masalah pertemuan pertama Bu ya. Iya. Kira-kira berikutnya apakah mungkin anak itu bisa terbuka Bu Lia? Kemungkinan bisa Bu, jadi mungkin rencana saya di pertemuan kedua nanti saya akan memanggil satu teman, kan biasanya anak itu punya bestie. Nah, saya akan panggil bestinya, nanti mungkin dengan bestie itu bisa dia bisa membuka diri sehingga di pertemuan kedua ketika nanti saya ngobrol kedua kalinya itu bisa lancar untuk bisa mengungkap sebenarnya permasalahannya itu apa ngaten. Oh iya, kira-kira dari pertemuan kedua itu Bu Lia sudah bisa menemukan permasalahannya Bu ya. Kira-kira apa Bu Lia ya? Jadi kemarin itu setelah ada pertemuan yang kedua, kemudian dilanjut dengan yang dibantu sama bestinya tadi itu, ternyata rumit Bu. Jadi dia itu hidup sebatang kara, kemudian dia masih mikir harus bagaimana dia hidup, dia makan, kemudian trauma terhadap orang tuanya yang meninggal karena COVID tadi, kemudian selang 2 minggu ada kakek neneknya dan keluarganya itu, akhirnya dia merasa seakan tidak punya semangat untuk hidup kembali itu. Terus dia juga masih belum beradaptasi dengan kehidupan yang barunya, karena ya itu tadi masih ternyata sebatang kara. Aduh, saya jadi bingung ini Bu. Wah, kasihan sekali mendengar cerita Bu Lia. Saya jadi ikut terharu. Bisa kita bayangkan kalau posisi kita seperti anak tersebut ya Bu. Lalu kira-kira apa ya yang akan Bu Lia lakukan agar anak tersebut mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik? Begini Bu, saya mungkin pertama akan membuat dia jadwal dulu Bu. Tak suruh buat jadwal, kamu sedino iki ngapain aja. Jadi dari pagi sholat subuh dan seterusnya makin apa, dan dari situ mungkin sedikit akan saya berikan masukan-masukan sehingga dia bisa menyempatkan
poin-poin penting dalam jadwal hariannya itu tadi, sehingga tidak bisa bangun pagi, tidak terlambat sekolah, tugasnya bisa dikerjakan di sela-sela kegiatannya. Begitu Bu Endang. Oh begitu ya, ya. Wah bagus sekali Bu Lia. Jadi bisa menggantikan posisi orang tuanya yang sekarang tidak ada. Selain itu apalagi Bu Lia ya, selain membuat jadwal agar anak itu semangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah ya, mungkin ada solusi lain mungkin yang Bu Lia? Oh iya Bu, mungkin karena memang kejadiannya seperti itu, saya juga akan mengambil solusi lain. Mungkin begini Bu Endang, saya akan memaksimalkan grup WA. Jadi mungkin secara personal saya akan bilang ke teman-temannya, ke beberapa guru yang tadi komplain, terus memaksimalkan WA grup kelas, sehingga nanti misalkan ada tugas dianya mungkin tidak punya paketan, teman-temannya itu bisa nyolek, bisa mengupdate di grup kelas, sehingga dia tetap bisa pelajarannya tidak ketinggalan, tetap bisa bangun pagi. Mungkin teman-temannya yang longgar, yang punya empati lebih itu tak suruh ayo nang budal, mengingatkan ngaten Bu Endang. Oh iya. Oh begitu ya. Dari beberapa cara yang Bu Lia lakukan tadi, kira-kira anak itu sudah melakukan perubahan atau belum ya? Jika diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira posisi anak tersebut berada di angka berapa Pak? Kalau pakai angka 1 sampai 10 mungkin di posisi 6 Bu. Di posisi 6 mungkin. Masihan karena ya memang prosesnya masih itu Bu nggih. Oh iya. Jadi masih di angka 6 ya? Iya. Kira-kira untuk bisa meningkatkan lagi apa yang bisa Bu Lia lakukan? Mungkin yang masih bisa saya lakukan adalah komunikasi dengan guru BK. Jadi untuk meningkatkan dari yang 6 ke 10 tadi, saya akan koordinasi dengan guru BK mengenai bagaimana karakter anak, karena beliau guru BK juga mesti punya cara yang lebih jitu untuk seperti itu. Kemudian menghubungi ayahnya yang mungkin wali-wali saudaranya yang lain yang berada di luar kota, sehingga dia bisa lebih bagaimana ya istilahnya itu, intinya bisa memaksimalkan dia untuk bisa menjadi lebih baik. Karena belum ada pengawasan langsung, kemudian juga koordinasi dengan beberapa mungkin tetangganya juga Ibu. Masya Allah, luar biasa ya Bu Lia. Yeah. Nah tadi saya bisa menangkap ya dari apa yang disampaikan Bu Lia ya, diantaranya tadi Bu Lia ada kerjasama dengan BK, orang tua juga ya. Kira-kira nanti kapan Bu Lia akan memulai menghubungi BK dan orang tua? Minggu depan Bu, jadi saya akan memulai koordinasi dengan BK dan beberapa orang terdekat dengan anak tersebut, keluarga terdekatnya itu sekitar minggu depan. Wah luar biasa sekali Bu Lia ya, semangat ya. Saya doakan bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Kira-kira kapan ya Bu Lia? Saya pengen ketemu dengan Bu Lia. Saya jadi penasaran sekali ini. Saya pengen mendengar langsung tentang cerita baik dari perubahan yang nantinya akan terjadi setelah Bu Lia melakukan beberapa aktivitas tadi. Oh gini Bu, mungkin kan minggu depan saya ke BK, jadi minggu depannya lagi sekitar 2 minggu berikutnya itu saya akan curhat lagi ke Bu Endang. Gimana hasilnya, pokoknya tunggu aja ya Bu Endang ya. Iya. Oke, baik. Semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Jadi sekali lagi saya ingin mendengar cerita dari Bu Lia itu ya, dan semoga kelak anak tersebut menjadi anak yang sukses. Terima kasih Bu Endang sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah memberikan solusi. Saya yang tadi pusing, bingung dengan petunjuk dengan jenengan, saya bisa menemukan beberapa permasalahan itu ada solusinya, sehingga saya bisa menemukan oh ya habis ini saya mau ngapain. Soalnya kemarin itu masih emosi Bu, saya belum menemukan saya harus gimana itu. Terima kasih atas waktunya, sudah dikasih pencerahan, sekarang saya sudah bisa tersenyum lagi. Oke, sama-sama Bu Lia, semangat Bu Terima Lia. kasih. Nggih. Terima kasih Bu Endang sebagai coach dan Bu Lia sebagai coachee yang telah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa ya. Sekarang ini terlihat dari wajahnya Bu Lia ya, kelihatan cerah. Kalau yang tadinya murung ya karena memendam permasalahan, karena sekarang sudah ada solusi yang didapatkan dari permasalahan tersebut yang dialami Bu Lia. Ini saya kepingin lagi menanyakan kepada Bu Endang selaku coach,
pada proses coaching pada siang hari ini. Pada saat melakukan coaching tadi, apakah indikator ketercapaian sudah dilakukan Bu Endang? Apakah sudah terlaksana indikator ketercapaian tadi Bu Endang? Ya, terima kasih Bu. Saya rasa indikator ketercapaian sudah terlaksana karena saya memilih indikator yang berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu menggali potensi Bulia tadi ya dalam menemukan solusi dan permasalahannya. Di sini pertanyaan berbobot itu contohnya ya saya akan menanyakan kira-kira langkah apa yang akan diambil dari permasalahan Bulia tadi, dan ternyata Bulia itu berhasil menggalinya. Salah satunya dengan rencana melakukan untuk koordinasi dan komunikasi yang baik dengan beberapa pihak ya, diantaranya komunikasi dulu dengan siswa yang tadi dengan siswa yang bermasalah tadi Bulia, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti pada orang tua, BK ya. Jadi di situ kelihatan sekali kalau Bulia itu sudah menemukan titik cerah dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan sebelumnya. Iya benar sekali Bu Endang, saya tadi juga sudah melihat alurnya seperti apa. Dari penggalian potensi tadi, akhirnya Bulia menemukan sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait proses coaching yang Bu Endang dan Bulia lakukan. Tadi saya sudah melihat bentuk alur tirtanya sudah kental sekali ya, sudah terlihat sekali selama proses coaching tadi, di mana yang pertama misalnya tujuan tadi sudah jelas. Jadi alur tirta yang pertama tujuan sudah jelas di awal, ketika Bulia pingin apa, Bulia langsung pingin solusi dari permasalahan ketika salah satu anak dari yang diwalinya sering terlambat masuk sekolah. Jadi tujuannya sudah disampaikan di awal. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Tadi Bu Endang juga sudah menggali sangat dalam penyebabnya apa sampai anak itu sering terlambat ke sekolah. Kemudian Bulia juga sudah menjelaskan bahwa anak sering terlambat karena bangunnya kesiangan ya. Itu alasannya karena anak tersebut adalah hidup sebatang kara, jadi tidak ada yang membangunkannya. Jadi di sini sudah tergali dari pertanyaan Bu Endang. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Tadi Bu Endang juga sudah menggali Bulia apa rencana aksi yang akan dilakukan. Bulia tadi juga akan memanggil anak, kemudian berkoordinasi, komunikasi yang efektif, baik dengan anak tersebut, dengan orang tuanya atau walinya, dan dengan guru BK-nya. Jadi alur tersebut pun sudah terlihat dan kental sekali. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Adanya tanggung jawab itu sudah muncul ketika Bu Endang menanyakan kapan akan dimulai aksinya. Kemudian Bulia menjawab, minggu depan sudah mulai Bu. Jadi Bulia itu tidak sabar sehingga. Jadi mungkin Bulia itu gregetan. Kenapa anak ini kok sering terlambat dan selalu terlambat. Jadi Bulia sudah menunjukkan tanggung jawabnya bahwa beliau akan berkoordinasi secepatnya dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi terima kasih atas proses coaching yang sangat luar biasa sekali. Kemudian Bu Endang, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kalau hari ini proses coaching itu fokus Bu Endang kan tadi mengajukan pertanyaan berbobot. Terus misalnya nanti ada proses coaching selanjutnya ke depannya, Bu Endang ingin mengembangkan kompetensi yang lain atau seperti apa Bu Endang? Ya tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain Bu, karena di sini kompetensi dalam coaching itu kan ada 3. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot sudah saya coba lakukan. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian ketiga adalah kesadaran penuh. Nah karena di sini seseorang itu yang paling sulit itu adalah kehadiran penuh ya. Di mana seseorang itu pasti suatu saat nanti akan mengalami sebuah kesibukan ya, pikirannya kemana-mana ya. Sedangkan kita ketika kita melakukan coaching itu tidak bisa egois ya, mementingkan kepentingan kita sendiri ya. Dunia kita sendiri ya. Makanya tentunya kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Ketika orang lain itu membutuhkan kita, maka saat kita repot pun ya kita tetap memiliki waktu. Nah itu Bu yang akan saya perdalam dan untuk saya latih lagi nanti. Baik Bu Endang, jadi ada 2 kompetensi lagi yang ingin Bu Endang kembangkan dengan tidak meninggalkan 1 kompetensi yang telah dilatih tadi ya. Jadi untuk menyempurnakan sebagai coach, mungkin sebagai supervisi nantinya memang ada 3 kompetensi ini ya yang harus kita kuasai dengan betul.
Yang akhir ini ya saya ucapkan akhirnya selamat kepada Bu Lia sebagai coach dan Bu Endang sebagai coach yang hari ini sudah sangat luar biasa sekali menunjukkan proses coaching yang baik dan lancar. Semoga kedepannya kita bisa mempraktekkan itu di dunia yang nyata nggih. Amin, ya amin, Rabbal ya Rabbal alamin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.